Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hadis tentang berbagai macam hadis. Yang pertama hadis masyhur, hadis sahih riwayat, hadis mu'allaq, hadis mudraj, dan hadis mauquf. Baiklah, yang pertama kita masuk pada hadis masyhur. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih di setiap tingkatan sanadnya, tabaqahnya. Namun jumlahnya belum mencapai derajat mutawatir. Perlu kita ketahui, maksud dalam setiap tabaqah ialah dari Nabi sampai riwayat terakhir itu hanya diriwayatkan 3 orang atau lebih, tidak lebih dan tidak kurang. Maksud tidak sampai ke derajat mutawatir ialah hadis tersebut tidak sampai diriwayatkan oleh 40 orang. Contohnya seperti hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama. Artinya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus, Dia mencabutnya dari hati-hati para ulama. Baiklah, yang kedua hadis sahih riwayat. Makna hadis sahih riwayat adalah hadis yang pada dasarnya termasuk kategori hadis hasan, karena ada perawi yang kurang kuat hafalannya, namun derajatnya naik menjadi sahih karena diperkuat oleh jalur periwayatan lain yang sebanding atau lebih kuat, sehingga kesahihannya datang dari hadis yang lain atau dari perawi yang lain, bukan datang dari dirinya sendiri. Contohnya ialah seperti ada hadis hasan lidzati, bertemu diriwayatkan juga ada hadis hasan lidzati. Ketika dua perawi ini meriwayatkan hadisnya sama-sama derajatnya hasan lidzati, maka hadis tersebut bisa menjadi hadis sahih li ghairi. Contohnya seperti haddatsana Muhammad bin Umar an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Jikalau tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak ketika hendak menunaikan salat. Baiklah, selanjutnya yang ketiga kita masuk pada hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ialah hadis yang hilang satu atau lebih perawi periwayat di awal sanadnya, rantai periwayatan, sehingga sanadnya terputus di permulaan. Bisa karena hilangnya perawi dari sahabat atau tabi'in, atau bahkan semua perawi dari awal akhir hingga sanad, yang membuatnya termasuk kategori hadis lemah, kecuali jika ada penguatnya atau diriwayatkan dengan tegas, jazm dengan kitab sahih seperti Bukhari. Intinya ialah hadis mu'allaq ialah hadis yang hilang rawinya di awal periwayatan, baik satu atau lebih. Tidak sama dengan hadis hasan ataupun hadis sahih. Kalau hadis hasan dan hadis sahih itu hadis makbul, hadis yang diterima, yang bisa diamalkan. Sedangkan hadis mu'allaq ini hadisnya mardud, tidak bisa diamalkan, artinya tertolak karena syaratnya tidak terpenuhi, yakni sanadnya tidak bersambung. Contoh hadis mu'allaq ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam pendahuluan bab yang mengenai paha.
Abu Musa mengatakan Nabi SAW menutup kedua lututnya tatkala Utsman masuk. Hadis ini mu'allaq sebab Imam Bukhari menghapus seluruh sanadnya kecuali sahabat, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Baiklah, kita masuk pada hadis selanjutnya, yakni hadis mudraj. Hadis mudraj adalah hadis yang pada sanadnya atau matanya terdapat tambahan atau selipan yang bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW, melainkan perkataan perawi atau orang lain yang diselipkan tanpa ada pemisah, sehingga pendengar mengira tambahan itu adalah bagian dari hadis Nabi. Contohnya kisah seorang yang zuhud bernama Sabit bin Musa. Dalam riwayatnya, man kathurat sholatuhu bil lail hasunau wajhuhu bin nar. Barang siapa yang banyak sholat ketika malam hari, maka wajahnya akan indah di siang hari. Asli kisah tersebut adalah ketika Sabit bin Musa mendatangi Sarik bin Abdillah al-Qadi dan dia sedang mendiktikan sanad. Telah menceritakan kepada kita Al-Ammashi dari Abu Sufyan dari Jabir yang berkata, Rasulullah SAW bersabda. Kemudian ia diam agar para muridnya menulis. Ketika dia melihat Sabit, dia berkata, barang siapa yang banyak salat ketika malam hari, wajahnya akan indah di siang hari. Yang dimaksud adalah Sabit karena kezuhudan dan kewarakannya. Namun Sabit mengira bahwa perkataan tersebut adalah matan dari sanad yang didiktekan, lalu dia meriwayatkannya sebagai hadis. Intinya ialah hadis mudraj ialah hadis yang pada matanya terdapat tambahan dari seorang perawi. Karena mungkin ada sesuatu yang membuat rawi itu menceritakan cerita yang lain, tapi para muridnya mengira itu adalah bagian dari hadisnya tersebut. Baiklah, kita masuk pada hadis yang terakhir, yakni hadis mauquf. Hadis mauquf ialah riwayat, perkataan, perbuatan atau ketetapan yang disandarkan atau dihentikan sanadnya pada sahabat Nabi, bukan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun sanadnya bisa bersambung muttasil ataupun terputus munqati. Atau yang lebih sederhananya, hadis mauquf ialah hadis yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir. Contohnya ialah hadis mauquf, perkataan seorang rawi Ali bin Abi Thalib berkata, haddatsun nas bima ya'rifun aturiduna ayyukadziballahu wa rasuluh. Berbicaralah kalian kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustai? Hadis tersebut disandarkan tidak kepada Nabi, melainkan kepada sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib. Baiklah, itu tadi pembahasan kita tentang hadis masyhur, sahih li ghairi, hadis mu'allaq, mudraj, dan hadis mauquf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.